listeners Bingkai Karya, balik lagi sama aku dan kita bakal ngobrolin musik spesial di Bingkai Suara kali ini. Dan aku senang banget karena di samping aku ada Prince Samandagi. Hai, apa kabar? Baik dong, ini pesona anak Bandung ya. Anak Bandung. Tapi pasti gitu kan, banyakan yang ngomong kebanyakan anak Bandung itu wah nggak pernah gagal sih, cakep-cakep gitu. Begitu Begitu. Tapi BTW selamat datang di Malang. Terima Gimana? kasih. Ini pertama kali kamu ke Malang atau? Enggak sih, udah sering beberapa kali. Cuman mungkin kalau tur sih baru pertama kali. Udah ada spot apa ya? Spot kecintaan gitu ya? Favorit kamu? Spot kecintaan, aku tuh nggak banyak main kesana sini. Iya, Ya. Kalau kesini tuh memang ada urusan biasanya, terus kayak banyakannya tuh kalau mau makan apa-apa GoFood. Jadi gimana ya mau rekomendasiin makan juga, ya? Iya, jadi kayak kalau ditanya spot ininya, duh di mana ya gitu. Soalnya di hotel aja gitu. Udah capek. Kemarin Surabaya juga nggak sempet rawon ya? Nggak sempet rawon. Yang cuma sempet tuh bakso aja. Tadinya mau rawon, cuman kayak waktunya mepet-mepet ya. Akhirnya kayak nggak jadi. Ya udahlah ya, terus lanjut kegiatannya. GoFood aja. Tapi kemarin di Bandung udah coba sebelah sama apa Aboy? Aboy itu apa sih? Aboy. Iya, itu apa sih? Jadi Aboy itu kan daerah rumahku tuh di Cimahi. Di situ tuh ada namanya ramen Aboy. Oh, jadi, itu merek. Tapi tuh semua orang tuh manggilnya Aboy gitu. Oh gitu. Dan itu tuh kayak nggak ada di mana-mana. Ramen yang lokal gitu loh. Jadi udah dimodifikasi menjadi rasa harusnya ya yang orang-orang situ suka gitu. Kuahnya enak banget, pokoknya pedes parah. Aku tuh suka banget, jadi cinta banget sama Aboy gitu. Iya pantes, aku kan nyari di Google kan ceritanya. Aboy itu apa ya? Aku kan tahu biasanya kan kalau makanan Bandung itu lebih ke aci-aci gitu kan. Aci-acian. Aku mikirnya aci mungkin nggak ada, tapi ternyata nggak ramen. ada, itu ramen. Jadi ramen lokal gitu, mie-nya gede-gede kayak udon, bukan kayak ramen pada umumnya. Kuahnya tuh kayak mereka racik sendiri, malah jadi kayak cuy mie gitu loh. Oh oke. Kuahnya kental gitu kan. Kari gitu gak sih? Enggak kari. Jadi kayak pedes. Pedes kayak bukan seblak juga sih, enggak ada. Chili oil gitu enggak. Jadi kayak aku juga bingung menjelaskannya ya. Iya. Jadi kayak dia tuh kuah apa sih namanya? Kaldu. Tapi tuh kental dan pedas, warna merah. Warna merah udah pasti merah. Gambarannya udah dapet, tapi ini rasanya belum nih. Rasanya belum kan. Nanti kalau misalnya kalian ke Bandung atau ke Cimahi, Aboy. please cobain Aboy karena itu kecintaan aku. Ya? Jadi kalau Cimol gitu udah standar lah. Iya, Aboy. Oke, Prinsa nanti kita bakal bahas banyak. Aku mau ngucapin juga congratulations, coba Terima jadi kasih. aku akhirnya sudah rilis ya. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ngobrolin soal itu dan pastinya kita akan ngobrolin sekilas lah perjalanan karier kamu. Karena aku ngelihat di tengah kesibukan kamu menjadi seorang musisi, kamu juga menjadi seorang pelukis, chef juga. Itu mah amatir semua sih. Oh enggak, itu yang kemarin yang terakhir yang bebek itu. Bebek. Itu kamu emang dari kecil ya? Seneng ngegambar iya. Cuman tuh kayak makin sini aduh bosen ngapain ya selain masak. Kenapa masak? Karena suka makan. Kenapa ngelukis? Stress relief sebenarnya. Karena kayak kadang aku tuh suka gambar-gambar hal yang sesuai dengan aku moodnya lagi ngapain gitu. Jadi kayak kemarin gambar tentang Aurora ada, bebek ada. Itu tuh menggambarkan hati aku juga sih. Oh aku lagi pengen lucu-lucuan deh ini ya gambarnya bebek gitu. Tapi random banget nih. Iya random. Tapi ada juga di momen aku kayak pengen ngelukis, tapi akunya lagi pusing. Akhirnya aku cuma gambar coretan-coretan aja gitu. Jadi kayak semau aku. Jadi kalau dibilang pelukis enggak lah, amatir. Oke, termasuk stress relief itu banyak banget yang bisa dilakuin ya. Termasuk uyel-uyel si hidung coklat. Dia gimana ya? Kamu tinggalin tur. Wah dia kayak udah nggak kenal aku sih sekarang karena kayak ditinggal terus kan. Terus kalau misalkan aku datang pertama kali misalkan ya aku baru pulang dia tuh kayak cuek banget kayak jual mahal sama cewek. Aku bilang nggak diem kamu ya perawan dia tua.
Cewek. Oh cewek. Cuma dia jealousan gitu loh kalau misalkan ada kucing lain gitu ya. Wah jealousnya parah. Tapi nanti kalau misalkan udah beberapa hari ngedeketin, pengennya dipeluk, pengennya iya kayak gitu. Kok kamu nempel banget ya? Nempel banget, makanya kayak kamu kalau misalkan aku datang pertama kali sombong tapi sekarang kayak gini. Kan cewek jual mahal Bu. Tapi emang jual mahal banget sih. Dia bilang kamu perawan tua, aku bilang gitu. Karena dia belum nikah, belum kawin-kawin gitu. Tapi kamu ketemunya gimana waktu itu, Prin? Kalau si Lili itu tuh, oh Lili namanya. Lili. Aku si coklat. Iya namanya. Okay. Namanya Lili Kakao. Oh karena hidungnya coklat dan oh, putih. Kokoa kan harusnya, tapi aku mau kakao gitu. Terus kayak ketemunya waktu itu aku adopsi di salah satu ini bukan vet sih, kayak penampungan gitu. Terus kayak lucu banget nih si cemong ini gitu kan. Terus nyamperin mulu diem depan ini. Terus akhirnya aku bawa dia untuk ya udah sama aku ya, kamu tinggal bareng jadi teman aku. Tapi emang dia gitu kalau ditinggal-tinggal jealous, gak mau kenal, kayak kamu ninggalin aku mulu kayak gitu seolah-olah. Iya makanya aku mikir waktu kamu pertama kali kan ke Bandung dulu, ke Surabaya, terus abis ini Prinsa masih ke Malang lagi, gimana ya ini si kucing ini. Iya jadi dia sama adikku kan, nempel sama adik aku sekarang. Itulah ya sekilas kehidupan dari Prinsa. Tapi BTW aku penasaran banget, nama kamu ini kan unik ya, Prinsa Mandagi. Ini dari mana sih? Ini nama asli kamu ya? Nama asli. Jadi Prinsa itu ya standar lah. Apa tuh? Biasanya dulu waktu umur-umuran tahun 98 pada namanya tuh Putri gitu ya. Cuma kayak papiku tuh mau princess, tapi terlalu princess banget ya, jadi Prinsa gitu. Oh dari kata princess itu. Betul. Kalau Mandagi marga Manado. Gitu. Mana? Katanya Bandung. Jadi ada turunan di Sunda Manado. Oh jadinya gini guys. Oke. Ini kalau kita masuk ke perjalanan kamu ya, karena sebelum akhirnya kamu membuat beberapa karya, kamu juga sempat ikut di ajang Indonesian Idol. Waktu itu Indonesian Idol 10. Yes. Nah, ini pertanyaannya, kalau Prinsa sendiri pada akhirnya jatuh cinta sama musik sampai akhirnya nyobain nyobain Indonesian Idol, itu gimana ceritanya? Awal mula aku sebenarnya ikutan Idol tuh dari tahun 2014, dari zaman aku SMA kelas 1. Oke, itu pertama kali. Itu mah ngantri parah sih, yang ngantri yang ya ampun, aku sampai aku bolos sekolah segala macam. Sampai bawa kipas gitu nggak sih? Iya, bawa kipas, kehujanan, kepanasan udah itu. Terus kayak lolos sampai Jakarta, waktu itu jurnya masih Ahmad Dhani, terus masih Titi DJ sama Anang gitu ya. Cuma sampai situ doang, jadi kayak dapet tesnya cuma 1 doang. Terus mencoba peruntungan lagi di 2019 itu karena aku lagi seneng banget bikin coveran. Jadi nge-cover banget di sosial media tuh, di Instagram ya. Sampai akhirnya tuh kayak ada idol, ikutan apa ya? Akhirnya iseng ikutan, ternyata kayak loh kok masuk lagi, loh gitu aja terus. Terakhir tuh audisi sama, pokoknya audisi ketiga itu aku pengumumannya bareng Audela waktu itu. Kita pegangan tangan, kita turun tangga, terus kayak saling menguatkan. Terus kayak kamu yang masuk deh, kayaknya kamu yang masuk gitu. Terus saling gitu kan. Terus ternyata kita berdua yang masuk. Terus kayak kita masuk guys gitu. Akhirnya seneng lah bisa ada di waktu itu ya. Sampai akhirnya tuh kayak aku gak bisa lanjutin karena aku sakit, mundur. Terus ya aku cuma bisa support teman-teman aku aja sih pada saat itu. Walaupun kayak sedih juga ya, aku udah lumayan jauh melangkah, tiba-tiba berhenti karena aku sakit gitu. Oke, tapi kan waktu itu akhirnya ada tawaran juga sama Versa Besar itu ya, yang itu lawan udah hati. Lama sih. Sebelum? Enggak. Maksudnya setelah itu 1 tahun kemudian, karena aku memang kenal sama Bung Versa dan juga kita pernah satu panggung bareng, jadi kayak duet bareng gitu, nyanyi lagunya Bung Versa. Satu waktu dia nge-DM aku, Teh boleh nggak kalau kamu duet sama saya, kata dia. Gimana ceritanya tiba-tiba minta duet? Iya, karena kata dia ini story kamu ngelewat di timeline saya, jadi saya kayaknya kamu bisa gitu. Terus akhirnya kayak ya udah yuk gitu.
Jadilah Melawan Hati. Gitu. Itu lagu baru yang benar-benar dirilis dan dinyanyiin sama kamu atau? Iya lagu baru, itu lagu baru. Bung Firsa yang buat juga. Jadi kayak itu sebenarnya lagunya harusnya sama Feby Putri kalau nggak salah. Cuma waktu itu Feby Putri udah bikin lagu yang lain dan juga kayak oh ya udah mungkin ini dikasih sama orang lain lagi aja ya, akhirnya sama aku gitu. Tapi Brin, kalau kita tarik ke belakang ya, kamu waktu kecil itu emang dari orang tua kamu yang kenalin atau kamu sendiri? Kan kadang ada tuh yang anak-anak kecil yang disuruh, ayo kamu harus naik ke panggung gitu, kamu harus nyanyi apa fashion show gitu. Kalau itu aku emang dikenalin musik sama papi dari kecil sih, dari umur 3 tahun tuh udah dikenalin musik, udah gitu seneng tampil juga di usia 6 tahun kayaknya SD kelas 1 dulu tuh kan ada Karang Taruna gitu ya di tiap komplek. Ada panggung 17-an gitu, aku nyanyi di situ diiringi papiku. Jadi dari kecil emang udah dikenalin sama musik sampai besar akhirnya merasa oh kayaknya aku jatuh cintanya di musik deh gitu. Itu panggung pertama kamu ya? Panggung pertama aku waktu itu. Ingat banget dulu tuh kayak nyanyi apa sih? Nyanyi Bunda Melly Guslow. Jadi kayak aku pakai dress pink princess gitu ya. Princess lagi. Iya, terus kayak apa banyak banget tuh apa jepit-jepit bunga di kepala aku tuh kayak bener-bener ya panggung pertama kayak spesial banget, deg-degan megang mic tuh gimana sih gitu-gitu. Ada ada anak kecil yang polos gitu ya, aku bayangin lagi gimana ya gitu. Terus akhirnya kayak teman-teman ngaji aku yang nonton kan, terus kayak pada ngeliatin kamu nyanyi gitu kayaknya kayak nyanyi gitu kayak terus pada kayak wah bisa nyanyi gitu. OMG, jadi dari papa ya. Seingatku juga dari salah satu lagu kamu itu juga papa yang nulis kan? Ada lagu Senja di Ujung Waktu itu aku sama papiku yang nulis. Jadi waktu itu aku nggak bisa bikin sebagian chorus ya, jadi udah kayak udah mentok parah. Ini gimana ya ini lagu? Akhirnya papiku tuh gini aja kak, gini aja. Terus akhirnya ya udah jadi lagu berdua, akhirnya dirilis gitu. Itu jadi penciptanya gimana nulisnya? Ada aku dan papi tetap. Kamu sama papa kamu ya. Oke. Tapi itu kan berarti hitungannya yang kedua ya 2021 ya. 2020 kan ada Bertemu. Iya ada Bertemu. Itu single perdana kamu? Itu single perdana aku ada sebenarnya Setengah Nyawa. Single perdana aku sebelum Bertemu itu ada itu. Oh ada lagi itu berarti 2000? Ada itu 2019 deh. Oh kayaknya sebelum Melawan Hati itu dulu Setengah Nyawa. Itu lagunya sangat beda lah sama lagu-lagu aku sekarang gitu, lebih ke folk gitu loh. Dan itu tuh kayak itu aku nulis sendiri. Kalian jadi ini tuh beda akun gitu loh. Kalau misalnya nyari Persamaannya Setengah Nyawa, Bersama Mandaginya tuh nyatu, bukan Prinsa spasi Mandagi. Kalau mau cari tahu Setengah Nyawa itu kalian dengerin deh Setengah Nyawa. Menurut kalian gimana? Soalnya lagunya beda banget sama apa yang aku produksi hari ini. Itu kamu nulis umur berapa sih, Prinsa? Berarti umur berapa ya? 21. Oh 21 coy udah nulis lagu 21, itu. 20 apa 21 ya? 21 deh kayaknya setelah dari Idol itu. Jadi aku nulis folk, ya? Iya folk gitu. Waktu itu look up ke siapa sih kamu? Kok bisa sampai akhirnya kamu mencoba untuk folk gini? Dulu emang aku tuh lingkungan di musik di Bandung kan komunitas ya kebanyakan ya. Terus aku gaulnya juga sama tahu band The Pups gak? The Pups itu tuh lokalnya sana band ini band indie apa ya, aduh bukan reggae apa sih, apa ska. Enggak ding, reggae salah. Reggae. Ada band reggae. Jadi dulu tuh aku gaulnya memang sama teman-temanku yang kayak gitu. Drummernya The Pups itu dulu manajerin aku waktu dari SMA, kayak dari SMA manajerin aku udah mulai nyanyi kan. Terus kayak aku pengen lagunya yang jujur banget nih gitu. Maksudnya kayak aku yang nulis, kayak pokoknya apa sih namanya senatural mungkin, yang gak banyak cuma gitaran doang gitu, pengennya sesimpel mungkin. Nah itulah dari situ rilis Setengah Nyawa segala macam. Makin sini kayak kayaknya juga lucu ya kalau misalkan kita produksi lagu tapi yang rada heboh gitu. Oke, ini berarti udah beberapa lagu. Ini curiga banget nih tahun depan udah album ya, Neng? Amin, mudah-mudahan sih. Sebenarnya kan udah bisa sih dijadiin album, soalnya udah 12 single. Iya loh. Sebetulnya ya mudah-mudahan ada sih. Kemarin udah EP. Udah EP kan? Berarti udah ada rencana?
album ini? Mudah-mudahan sih di tahun depan ya, doain aja. Oke, kita doakan ya guys. Ada rencana belum? Kan maksa banget nih. Ada dong. Ada dong, ada guys. Tahun depan? Mudah-mudahan. Oke, kita tunggu saja kalau gitu. Nah ini ya sedikit kita kulik-kulik dari perjalanan seorang Prinsa Mandagi sampai akhirnya, oh iya OST Layangan Putus. Dan main film juga kan kamu yang... Aku main film kemarin, Jurnarisa. Bentar, ini gimana nih ceritanya sampai akhirnya nyobain dunia acting? Karena kan kita biasanya kalau bikin music video ada acting ya. Terus kayak... penasaran sih untuk eksplorasi diri aku juga kalau main film tuh seperti apa rasanya. Terus ikut casting sana sini sampai ada satu judul namanya Jurnarisa by Risa Saraswati. Aku tertarik banget. Kenapa? Karena sama Sunda gitu. Oh jadi iya benar. Seru banget ya kayaknya. Terus kayak ternyata ya walaupun horor ya menyeramkan, aku juga sebenarnya nggak suka film-film hantu kayak gitu, takut. Oke. Cuma kayak kontradiktif sama apa yang aku kerjakan, aku main di film itu. Ya. Jadinya apa ya, menyenangkan dan hal yang baru aja sih di dunia acting tuh. Oh ternyata bedanya sama dunia musik, kalau dunia film itu ada pendalaman karakter, kita nyari dulu, kita observe tentang peran yang kita peranin gitu. Jadi kayak lebih banyak pengalaman gitu. Lanjut ke lagu baru kamu ya, Coba Jadi Aku. Nah ini kan lagu ditulis Clara Riva. Betul. Sampai akhirnya kamu memilih untuk oke, aku nyanyiin lagu ini. Waktu itu pertimbangan kamu apa, Bri? Pertimbangannya karena aku suka melodinya sih dan juga liriknya gitu. Jadi kayak Coba Jadi Aku kayaknya bisa ditulis dari POV lain gitu, nggak cuma tentang patah hati percintaan. Jadi kayak itulah sebabnya kenapa aku kayak Coba Jadi Aku pengen twist ke angle patah hatinya anak sama orang tua deh gitu. Oh oke. Tapi waktu itu ada opsi lain yang akhirnya tapi ada banyak, ada 6 apa berapa gitu. Terus aku kayak aku enggak, ini punya aku langsung gitu. Ini punya aku gitu. Terus kayak A&R aku tuh kayak beneran iya udah nggak usah diinin, kasih nama ya Prinsa situ aku bilang gitu. Gak butuh waktu lama langsung dimilih. Oke. Nah ini kan kalau lagunya sendiri kan sebenarnya menceritakan seseorang yang belum selesai sama masa lalunya. Betul. Lebih tepatnya trauma masa kecil. Yes. Trauma masa kecil mungkin orang-orang, mungkin listeners di luar sana itu akan relate karena banyak sekali ya cerita-cerita ya. Termasuk kalau dari short movie-nya. Nanti tapi ntar kita satu-satu dulu ya, nanti kita ke sana. Nah kalau dari POV kamu nih ya sebagai yang nyanyi itu kan wah pakai perasaan banget sih karena cukup menangis ya. Karena jujur Prinsa, ini yang menjadi kesalahanku, aku mendengarkan ini di kantor. Jadi kayak ngapain aku mendengarkan di kantor? Ini kayak juga kamu sih. nggak apa-apa padahal gara-gara kamu gitu. Nah, kalau dari POV kamu sendiri apa sih yang pengen banget kamu sampaikan, value apa gitu? Value apa sebenarnya kan ini aku ambil ide cerita tentang trauma masa kecil di mana ceritanya ada seorang anak yang ditinggal sama ayahnya. Jadi dia hidup tanpa seorang ayah. Hidupnya berdua sama ibunya dari kecil sampai belasan tahun. Ayahnya nggak pernah kembali. Ketika udah dewasa, ketika si anak ini sudah mengikhlaskan, oke, gue nggak akan ada sosok ayah di hidup gue, nggak apa-apa. Tapi hidup gue harus tetap berjalan kan. Jadi pas dia udah mengikhlaskan kayak gitu, papanya balik lagi, papanya nemuin dia lagi, terus kayak jadinya marah kan, kayak kenapa sih lo baru datang hari ini gitu, kayak coba jadi gue yang belasan tahun nyariin lo, terus kenapa lo baru datang sekarang saat gue udah ngerasa nggak butuh ada lo gitu. Jadi kayak kemarahan itu sebenarnya yang mau aku validasi dari anak-anak yang mungkin mengalami atau orang-orang di sana yang mengalami hal seperti itu. Cuman ada pesan tersirat yang ingin aku sampaikan adalah walaupun kita punya trauma masa lalu, aku tuh pengen sebenarnya gini, yuk buat teman-teman yang punya trauma atau punya pengalaman hal yang seperti itu, yuk kita pegangan tangan, yuk kita rangkulan bareng-bareng untuk bisa menjadi kuat, untuk bisa memaafkan sebenarnya. Karena kayak luka masa lalu kalau kita nggak obatin itu tetap akan menjadi luka yang menganga dan mungkin semakin dalam gitu, dan bahkan kayak bisa jadi busuk gak sih, karena kayak udah jadi nggak baik buat kitanya. Benar. Nah itu dia kenapa aku bilang kayak
yuk kita pelan-pelan untuk memaafkan, belajar memaafkan, karena orang tua kita juga nggak tahu caranya untuk menjadi orang tua tuh seperti apa, nggak pernah ada buku panduan menjadi orang tua. Iya kan. Jadi kayak selalu belajar ya, kita tuh harus sadari dan pahami dan mengerti orang tua itu bisa juga melakukan kesalahan. Bener. Sama seperti kita. Jadi kayak sebagai anak, yuk kita coba untuk punya hati yang luas, karena orang tua kita juga baru pertama kali hidup di dunia. Jadi make mistakes itu adalah suatu yang wajar sebagai manusia. Normal, jadi kayak saling memaafkan. Apalagi mungkin kita sebagai anak bisa lebih berpikir, lebih open minded ya terhadap sesuatu, dan harus bisa mengerti orang tua. Kadang orang tua saklek ya orangnya. Ya udah dengerin papa gitu, dengerin mama. Kita kan bisa ngambil angle nggak cuma dari angle anak, dari angle ayah mungkin dia juga ya nggak tahu ya cara jadi ayah waktu itu gimana. Oh ya udah, akhirnya bisa mengerti kan dari situ. Jadi sebenarnya aku ngajak teman-teman untuk bisa saling mengerti sama orang tua gitu. Karena nggak akan ada kita kalau nggak ada orang tua. Setuju banget. Oke, kembali lagi ke lagu ini. Tadi kita sebenarnya sempet mau ke filmnya. Ini kan filmnya sudah tayang, tapi nanti itu dibuat per episode gitu ya? Per episode. Kemarin sih tanggal 13 November itu sudah tayang di Cinepolis di bioskop. Itu udah satu full sih, satu short movie full. Cuman biar penasaran nih teman-teman gitu ya yang belum nonton, makanya aku buat per episode gitu. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, buat listeners yang belum nonton, yuk nonton di kanal YouTube aku. Di situ udah ada MV dan juga short movie-nya episode 1. Oke. Dan di MV-nya ini termasuk juga di short movie-nya ini kan kamu ya yang bikin alurnya, termasuk di situ juga ada kamu. Betul. Nah, waktu itu kamu akhirnya memilih buat oke, kita bikin film nih. Jadi ini ide asal ceplosnya tim promo aku sih, Mas Acong. Jadi karena beliau melihat aku udah pernah ngisi soundtrack, terus main film, terus beliau bilang, Ca gimana ya kalau misalkan kita combine antara kedua ini. Lucu banget, mau banget dong, aku bilang gitu. Akhirnya kayak kita tuh cuma bercandaan doang, asal ceplos, aku kira tuh gak akan jadi gitu loh. Jadi tongkrongan lah ya. Iya, terus akhirnya kayak jadi nih, serius jadi gitu, kayak gitu ya ada banget. Cuma kayak we made it sih gitu. Jadi kayak dari asal ceplos, tahu-tahu jadi kejadian yang nyata. Bahkan kayak untuk kepikiran ini short movie tayang di bioskop bisa nggak ya gitu. Bisa ternyata. Terus kayak lucu banget, kok bisa kayak gitu, masih ada gitunya. Wow, segala sesuatu itu datangnya itu kayak tiba-tiba banget ya. Bener. Termasuk ini film yang ya nggak menduga banget. Nggak menduga karena kayak apa ya karena cuman bercandaan doang awalnya, taunya kayak jadi guys. Oke. Nah ini kalau mungkin di episode pertama itu ya, ini kan alurnya ini dibuat flashback gitu kan. Soalnya aku ngelihat yang pertama itu aku melihat seorang mungkin Prinsa kecil ya, dengan kesedihannya, dia memeluk kesedihan sendiri, ibunya dengan urusan bapaknya yang belum selesai itu. Iya. Itu menyedihkan sih. Ini alurnya sebenarnya short movie ini tuh kayak kenapa di rumah doang. Jadi iya lagi latarnya di rumah doang kan latarnya. Iya, benar-benar. Itu tuh menggambarkan suasana hati aku sih. Jadi aku flashback ke masa lalu aku. Kenapa aku ada Prinsa kecil di situ. Itu tuh adalah suatu usaha aku ceritanya di situ untuk bisa memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi aku terima rasa sakitnya di situ. Jadi pelan-pelan aku lihat lagi waktu aku kecil. Oh iya nih, aku ngelihat mereka berantem di hari ulang tahun aku. Aku terima kesedihan ini. Jadi kayak mencoba flashback. Oh tapi di saat aku punya kesedihan itu, aku juga ngerasain momen orang tua aku sama-sama, aku bahagia sama mereka tuh ada. Jadi kayak semuanya tuh flashbacknya tuh banyak banget. Jadi rumah itu adalah hati aku sebetulnya, dimana aku tuh flashbacknya ke masa lalu aku di situ dari awal sampai akhirnya aku bisa memaafkan, gitu memaafkan. Jadi awalnya tuh di cerita itu kan aku lagi nulis lagu. Kalau di episode pertama tuh aku lagi nulis lagu, tapi aku nggak bisa nyelesain nih lagu karena aku masih terbayang masa lalu. Aku masih pedih banget nih. Aku ditinggalin, aku nggak punya bapak gitu bilangnya, kayak karena papa aku ninggalin aku gitu. Di situ akhirnya dia berusaha untuk menerima rasa sakitnya. Jadi kayak dia flashback.
oke, aku pernah ngerasain ini, aku pernah ngerasain itu. Sebenarnya dia bisa berhasil memaafkan nanti di episode keempat. Iya lagi masih 2 minggu lagi ya? Seminggu lagi. Mungkin ya. Seminggu lagi guys, kita nonton yang pertama dulu gitu ya. Kalau untuk MV-nya kan sama Mas Idwarwan as director. Beliau, aku cuma titip pesan gini, Mas, aku pengen yang sedih banget, Mas. Aku bilang aku pengen yang nangis, pokoknya senangis itu. Akhirnya kayak, oke Cak, kalau gini gimana? Oh bagus sih, oke gas. Aku langsung gitu. Jadi kayak sebenarnya idenya dari aku, tapi mereka yang mengembangkan. Gitu. Oke. Dan satu lagu itu kayaknya langsung kemana-mana, termasuk ada hashtag coba jadi aku. Amin, yang orang-orang nyeritain gimana pengalaman-pengalamannya. Kamu udah dapet nggak kayak ceritanya orang yang bener-bener wah bikin kamu ada ya yang kayak gini? Ada sih, biasanya gini. Aku kalau misalkan denger itu kan coba jadi anak pertama gitu ya. Yang berat katanya, tulang punggung keluarga kebanyakan gitu, dan juga kayak harus terlihat kuat terus gitu kan. Kita kan selalu kayak oh iya ternyata anak pertama itu berat banget gitu. Tapi ternyata ada anak tengah yang selalu tersisihkan. Bener. Itu aku kayak ada anak tengah ya. Jadi kayak karena aku kan anak pertama jadi nggak tahu gitu kan. Selain anak bungsu yang selalu apa-apa harus sama orang tuanya, nggak bisa lepas. Jadi sebenarnya setiap masing-masing manusia ini punya struggle-nya sendiri gitu. Jadi kayak dengar cerita, oh ada yang ini ya, oh ada yang itu ya gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang melekat di aku. Mungkin anak tengah yang aku baru kayak sadarin, iya juga sih. Kebanyakan anak tengah itu nggak terlalu diperhatikan. Pertama, orang tua itu selalu kasih perhatiannya sama anak yang bungsu. Benar. Dan juga paling ya anak yang pertama lah, itu lihat tuh kakak kamu, lihat ini loh gini-gini, adik kamu kasihan. Biasanya anak tengah tuh kayak kita nggak dianggap gitu. Nah itu tuh kayak ada banget tuh oh iya juga ya. Jadi aku baru tahu gitu loh. Oh, anak tengah ya gitu. Tapi ini kan lagu udah jadi ya, kita juga udah bisa menikmati semuanya dalam waktu dekat. Ini kamu udah nyiapin apa? Ini udah mau 2025. Lagunya udah, kalau lagu coba jadi aku udah ada di all digital platform sih. Tapi kalau untuk next upcoming sih ada sesuatu yang baru, tungguin aja tanggal mainnya. Oke, baik. Karena ya silakan nikmati dulu coba jadi aku. Silakan kalian nangis-nangis dulu tapi tag aku. Jangan lupa juga nonton video short movie-nya, music videonya, karena kayak lebih menyayat ketika ada visual. Ya benar. Gitu. Itu malam ya nontonnya, ingat malam sendiri. Jangan sama orang, apalagi rame-rame, malu ntar nangis. Bener. Ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, Binsa, ini yang paling terakhir ya, kita bicara lagu kamu Coba Jadi Aku. Mungkin kamu ada pesan buat teman-teman yang mungkin lagi di titik bawah banget gitu ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama tentang family issue atau daddy's issue atau apapun, yuk kita pegangan tangan, yuk kita rangkulan biar sama-sama kuat, saling menguatkan untuk bisa lepas dari trauma masa lalu kita, untuk bisa memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi kita harus bisa berbesar hati untuk menerima apa yang udah terjadi sama hidup kita. Kita harus lihat ke depan, karena kayak kalau misalnya kita lihat ke belakang terus pegel nih gitu kepala ya. Kita bukan burung hantu ya. Bener, gak bisa kita lihat belakang. Jadi yuk kita tatap apa yang akan terjadi di masa depan, biar living the moment. Jangan sampai kamu kelewatan hari ini aku ngapain atau besok gimana karena masa lalu gitu. Oke, ingat pesannya Prince Mandagi. Oke, thank you buat Binsa. Udah datang ke Bingkai Karya. Kita akan menunggu nanti semoga album rilis kamu datang lagi. Amin. Ya. Pasti dong, pasti. Aku seneng banget tuh, tempatnya enak banget loh. Iya, nanti room tour kita room tour. Iya, room tour enggak sih. Mentok udah di sana, ini udah mentok. Tapi ini enak banget loh studionya, gitu. Aku sih nggak kerasa suka. Apa nih kantor gitu, nggak kerasa? Enggak.
Seru banget. Oke deh. Dan selamat menikmati Malang. Kamu harus explore mungkin kalau ada pasti aku akan waktu, makan ya. bakso dulu. Iya, baksonya jangan lupa. Bakso bakar. Aku makan apa lagi ya? Banyak deh pokoknya. Nanti ya kita di belakang ngomongin list menu. Oke, Prinsa kita pamit dulu. Jangan lupa buat teman-teman dengerin lagu Coba Jadi Aku. Dan aku Wulan pamit. Sekaligus Prinsa Mandiki. Dadah. Dadah.